Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Riki Ronsa di channel ini, channel membahas seputar teknologi, tips, trik, dan tutorial tentunya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru mampir channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan kalau channel ini punya informasi terbaru buat kalian semua. Dan share juga ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman kalian yang lain itu bisa dapat manfaat yang sama kayak teman-teman semua. Oke teman-teman, saya ucapin makasih banget bagi teman-teman yang selalu ngikutin channel ini dari awal sampai sekarang ya, sudah sampai di tahap Elementor kemarin ya, membuat website dengan Elementor tanpa coding. Nah sekarang kita akan kembali lagi ke topik coding ya teman-teman. Kita bakalan ngebahas mengenai aplikasi perpustakaan. Yang akan kita gunakan kali ini adalah, tebak apa? Teman-teman udah tahu lah karena judulnya udah menjelaskan gitu ya. Kita menggunakan Coordinator 4 ya teman-teman, yang udah keren banget tentunya. Saya sudah ngikutin perkembangan Coordinator tentunya dari tahap awal, kedua, ketiga, pengembangannya itu sangat signifikan yang keempat nih ya. Karena kita sudah punya local development server ya. Kita nggak perlu lagi nyalain SAMPP kalau pengen bikin aplikasi kalau tanpa database ya. Kalau dengan database tentunya kita harus nyalain server database kita ya. Nah, apa yang ingin kita buat kali ini? Kita akan membuat sebuah aplikasi perpustakaan yang sederhana tentunya ya, tetapi mengimplementasikan teknologi QR code teman-teman. Jadi kita nanti bikin sebuah alur pendaftaran gitu ya ke admin gitu kan. Kemudian nanti usernya akan mendapatkan kartu anggota. Kita akan print nanti dengan sistem ya tentunya. Dan kartunya nanti bisa digunakan oleh member tersebut untuk melakukan absensi atau peminjaman buku gitu ya. Jadi pas mereka datang mau absen ke sistemnya, mereka tinggal scan saja, nanti akan muncul informasi mereka, lalu mereka akan mengisi tujuan mereka berkunjung itu apa gitu ya. Nanti kita akan demokan aplikasinya, sudah saya bikin sebelumnya tapi belum rampung. Nanti akan saya rampungkan seiring berjalannya perkembangan tutorial ini ya. Tentunya tutorial ini kan kebelakangan nyusul kan. Jadi programnya udah duluan, baru tutorialnya udah maksudnya dari awal dibuat gitu ya. Gimana sih maksudnya? Jadi maksudnya gini teman-teman, programnya udah ada, udah saya bikin sebelum tutorial ini dibikin gitu ya. Jadi udah bisa didemoin sekarang. Karena tutorialnya nyusul dari belakang, jadi perkembangan aplikasinya kan belum selesai nih, baru tahap peminjaman buku, belum ada fitur pengembalian buku dengan barcode. Nanti kan saya selesaikan aplikasinya seiring berjalannya tutorial ini. Jadi nanti mungkin tutorial ini nyampai ke tahap QR code, akan saya demokan juga gitu kan ya, program aslinya, biar teman-teman enggak diberikan harapan palsu gitu kan, ujung-ujungnya kok nggak ada ya, ujung-ujungnya kok nggak berhasil ya gitu ya. Mana sih output yang pengen kita bikin nantinya, aplikasinya gimana sih gitu kan. Jadi saya ingin bikin dulu aplikasinya, saya akan tampilkan. Kebetulan aplikasinya sudah berjalan, sudah bisa demokan, walaupun ada fitur-fitur yang belum ditambahkan, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman nggak diberikan harapan palsu ya. Jadi ada outputnya nanti yang akan saya tampilkan. Nah, bagi teman-teman yang belum familiar dengan Coordinator 4, cukup banyak sekali ya perubahan mungkinnya dari segi sudut pandang pemrograman itu sendiri ya, karena kita sudah menggunakan command line ya, udah pakai command line untuk CI4-nya. Jadi untuk jalanin servernya kita hanya perlu command line ya. Kalau pakai Visual Studio Code menggunakan terminalnya aja bisa. Terus kalau teman-teman menggunakan Git Bash juga bisa ya, atau command prompt juga bisa. Jadi silakan teman-teman belum pengen ngikutin ini, pengen tahu dulu sebenarnya mengenai Coordinator 4, silakan teman-teman kunjungin playlist mengenai belajar Coordinator 4 dari awal ya. Nanti saya taruh linknya di bawah video ini ya, teman-teman. Oke, saya akan demo sama teman-teman gimana aplikasinya nanti. Stay tune ya. Jadi untuk tahap awal-awal ini kita akan demoin dulu, baru kemudian kita akan lakukan instalisasi Coordinator-nya ya, teman-teman. Oke, saya akan demoin. Sabar, saya akan buka dulu direktorinya. Saya nggak taruh dia di SAMPP ya teman-teman, karena dia punya local development server sendiri ya. Kemudian ya, jadi cara jalani servernya, local development servernya itu dengan PHP Spark Serve ya.
Nanti akan muncul portnya ya. Biasanya 8080 teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kunjungin aplikasinya, kita akan demoin sebelum kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman ya. Oke, ini halaman awalnya teman-teman, masih sederhana tentunya ya. Yang penting sudah mengimplementasikan data-data kita ya, sudah sesuai dengan tujuan gitu teman-teman ya. Nah, di sini akan tampil halaman utamanya. Jadi aplikasi ini dibuka nantinya, inilah halaman yang akan tampil gitu ya. Maupun baik aplikasi di hosting ataupun ditaruh di local server gitu ya. Ini menggunakan slider teman-teman, dari Bootstrap ya. Kemudian di sini ada untuk blog teman-teman. Ini sebelumnya saya ngambil di API teman-teman ya. Jadi untuk blog berita gitu ya, saya nge-patch ke API-nya orang lain gitu untuk ngambil berita-berita yang ada di Indonesia gitu. Namun saya berpikiran kalau saya pengen membuat blog sendiri gitu ya. Jadi data-data yang muncul di blog dari perpustakaan ini itu dari adminnya sendiri yang bikin, dari pihak perpustakaan sendiri bikin gitu ya, bukan dari API gitu. Jadi sebelumnya dengan API tapi sudah saya ganti teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada isi buku pengunjung, kita cek belakangan ya. Ada home, ini ya, home ini ya teman-teman. Kemudian ada blog. Blog ini isinya semua blog yang sudah dibikin oleh admin gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa ya, ada gambarnya gitu ya, thumbnailnya gitu kan, atau fitur image-nya kalau teman-teman familiar dengan dunia blogger gitu ya. Kemudian ada deskripsinya sedikit ya. Nah, dari sini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada namanya baca selengkapnya atau read more ya. Di sini saya terapin fitur sama kayak blog gitu ya. Jadi saat diklik dia tampil seluruh beritanya dan juga ada berita-berita yang terbaru gitu ya, recent post gitu ya teman-teman. Kalau kita klik, saya akan klik. Di sini akan muncul ke target blank ya. Akan muncul ini beritanya dummy aja teman-teman. Kemudian bisa dilihat di sini recent postnya ada ya. Kita klik baca selengkapnya, sudah ada untuk fitur ini ya teman-teman. Nah, dan halamannya ini udah dinamis ya teman-teman untuk Slack-nya ya. Kemudian ada fitur cari buku teman-teman. Di sini semua buku tersedia yang sudah diinput oleh admin tentunya. Kemudian kalau user pengunjung itu ingin melihat informasi mengenai bukunya, baik dari judulnya, kemudian dari tahun terbitnya, pengarangnya gitu ya, dan sedikit deskripsi dari buku tersebut gitu. Mereka kan cek dulu di sini, mereka bisa cari atau bisa mereka klik aja more info di sini untuk mengetahui seputar bukunya ya. Untuk masing-masing buku itu ada info selanjutnya ya itu. Bisa dicari juga berdasarkan judulnya, misalkan di sini dia bisa memunculkan judulnya gitu ya. Oke, itu untuk fitur buku teman-teman. Ini kan untuk sekedar cari buku aja gitu ya. Kemudian ada fitur untuk pinjam buku. Pinjam buku ini bukan di sini, ada member area karena yang bisa pinjam buku itu member gitu ya. Jadi kalau untuk pengunjung biasa yang belum member itu belum bisa pinjam buku gitu ya. Karena kita butuh data untuk si peminjam. Jadi caranya ya dia harus jadi member dulu gitu ya. Di sini kalau dia mau cari-cari buku aja bisa. Nah, kemudian kalau dia udah punya kartu, udah daftar jadi member, kemudian kita cetakkan dia kartu teman-teman. Jadi nanti dia punya kartu anggota, kita desain by system gitu ya. Jadi ketika dia selesai mendaftar, kita cetakkan kartunya by system dan mereka akan dapetin satu-satu kartunya gitu ya. Dan mereka bisa gunakan untuk melakukan absensi di isi data pengunjung gitu ya. Kemudian mereka bisa login gitu. Kita akan coba teman-teman untuk melakukan absensi atau isi buku pengunjung dengan QR code ya. Saya sudah kirim sini sebelumnya QR code saya untuk member. Jadi seperti ini bentukannya. Jadi ada dua kamera nantinya. Saya nggak tahu ini bisa nggak apa enggak ya. Karena kameranya sekarang itu dipakai oleh perekam layar ya teman-teman. Saya akan matikan dulu kamera laptop saya untuk merekam video ini ya. Saya akan pakai ini aja, pakai scan ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, oke teman-teman, jadi udah tampil ininya, tampilan untuk scan barcode-nya. Saya akan scan. Jadi kartu anggotanya seperti ini teman-teman ya. Gini ya. Jadi sederhana, nanti bisa didesain sendiri ya untuk kartu yang lebih bagus. Ini saya desain menggunakan CSS dan Bootstrap ya teman-teman. Ini barcode-nya. Jadi kalau kita scan nanti akan otomatis yang sebelah kanan ini teman-teman terisi dengan informasi anggotanya ya. Saya coba.
Nah, setelah di scan nanti akan berbunyi ya informasi kalau berhasil di scan gitu ya, teman-teman. Dan di sini ada berita ya, sini apa tujuannya untuk berkunjung itu apa gitu ya. Misalkan seperti mencari literasi atau buku gitu ya. Kita klik aja mencari literasi atau buku gitu ya. Saya klik kirim, nanti akan dikirim datanya teman-teman ke database em, aplikasinya ya tentunya. Kemudian kita bisa melakukan login ke member area. Kan kita udah absen gitu, kita login ke member area teman-teman. Sebenarnya masih ada cara efektif untuk melakukan isi data pengunjung ya, dengan cara absen saja udah bisa melakukan kunjungan, atau setelah melakukan isi data kunjungan bisa langsung login. Itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan tentunya sistemnya ya. Teman-teman bisa customisasi sendiri ya, karena alur saya seperti ini gitu ya. Jadi ada saat ngisi buku pengunjung dia bisa login. Sekarang kita ke member area untuk melakukan apa namanya login gitu ya teman-teman, untuk pinjam buku. Kalau mau pinjam buku gitu ya, kalau nggak pinjam buku dia bisa masuk aja ke perpustakaannya ya. Tapi kalau mau pinjam buku dia bisa login ke sistemnya dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengunjungan ya, maksudnya udah isi buku pengunjung, sekarang kita login sebagai member gitu ya. Saya akan login di sini, passwordnya itu nggak terproteksi ya sebenarnya teman-teman, bisa dilihat passwordnya. Ini tentunya gampang banget untuk menghide-nya ya teman-teman. Lalu kita login ke member area teman-teman. Ini dashboard untuk membernya tentunya ya. Tuh. Jadi ini menggunakan admin LTE terbaru teman-teman, versi 3 gitu ya. Kalau untuk menu membernya seperti ini, jadi ada beberapa fitur, ada pinjaman buku, kemudian ada akses buku ya, ada pinjam buku, data denda, request buku, dan riwayat peminjaman ya teman-teman. Dan profil manajemen. Di sini belum rampung semua tentunya teman-teman. Tapi ada beberapa yang sudah selesai dibikin sistemnya ya teman-teman. Misalkan dari fitur pinjam buku teman-teman. Di sini ada beberapa buku yang sudah dipinjam sebelumnya ya. Misalkan ini user untuk Eric ini udah meminjam beberapa buku gitu ya. Ini udah dipinjamnya ya. Jadi kalau kita lihat di pinjaman buku ini dia udah ada 3 buku, ada 2 buku ini pinjam ya. Tuh. Jadi saya akan rubah dulu coba database-nya, karena sebenarnya ya alurnya itu ketika dia melakukan peminjaman, data stok itu akan otomatis berkurang teman-teman. Data stok berkurang dan status peminjaman dari user tersebut itu berubah jadi 1 atau 2 gitu ya. Jadi pas dia tampil di view peminjaman seperti ini, dia akan muncul tombol seperti ini ya, kembalikan. Atau di akses buku ini, kalau stoknya habis nanti akan muncul stoknya habis untuk buku tersebut gitu. Ini kan dipinjam. Tapi ini sistemnya belum rampung tentunya. Ini kan ada bug sebenarnya teman-teman yang belum saya selesaikan, maksudnya ketika stoknya habis akan muncul seperti ini. Jadi sebelum stoknya habis masih bisa dipinjam oleh teman-teman yang lain gitu. Saya coba dulu untuk melakukan pengubahan database-nya teman-teman, untuk status peminjaman dari sebuah buku ini. Misalkan saya mau hapus di bagian peminjaman ini teman-teman. Saya akan, misalkan saya truncate aja semuanya. Pinjaman. Saya akan truncate untuk menghapus semua datanya. Kemudian di data buku ini saya akan rubah untuk statusnya ya, karena status dipinjam itu akan berubah ya. Saya rubah jadi 0 saja. Kita akan demoin sama teman-teman gimana kalau proses peminjaman gitu ya. Nah, sudah teman-teman, kalau saya refresh ini ada tombol yang muncul yang baru teman-teman. Jadi ada read more untuk bukunya. Ini stoknya berapa, penulisnya apa ya, bukunya. Ini buku ya, bukan blog ya teman-teman. Untuk masing-masing buku ya teman-teman. Jadi data pinjaman buku udah kosong, nggak ada lagi. Jadi pas dia pengen pinjam buku, klik aja pinjam buku, kemudian klik buku mana yang dipinjam. Misalkan buku ini ya, saya klik untuk pinjam buku ini misalkan. Nanti status buku ini akan dipinjam. Tapi sebenarnya ya, pas dia udah meminjam aplikasi ini, udah minjam buku, maksudnya udah minjam buku ini, data yang ada di sini nih, yang di belajar pemrograman dengan PHP ini, akan ada 2 kemungkinan. Pertama, dia masih bisa minjam untuk buku yang kedua, atau datanya akan hilang. Jadi dia nggak bisa meminjam buku yang sama. Itu nanti kita bikin sistemnya, teman-teman. Ada 2 alur ya.
Bisa kita pilih aja nanti. Nanti pas di bagian pinjaman buku akan ada muncul data buku yang ingin dia pinjam, yang udah dia pinjam gitu ya ini ya, teman-teman. Jadi kalau dia pengen kembalikan, nanti ini belum rampung ya, belum saya selesaiin teman-teman. Ini belum ada muncul ya, cuman itu aja munculnya. Jadi ketika dia pilih kembalikan, nanti akan ada informasi mengenai barcode teman-teman. Jadi udah dikembalikan dan tanggal waktu kembalinya sudah pas. Kalau ini kan misalkan dia kembalikan tanggal 2 gitu ya, tanggal 2 bulan depan dan tanggalnya pas, dia bisa kembaliin dengan biasa aja gitu ya, di scan nanti ya. Kita akan munculkan barcode untuk melakukan pengambilan buku. Jadi dia bawa bukunya dan dia langsung scan di dekat admin gitu ya, ada kamera gitu ya untuk nge-scan gitu ya. Kalau bukunya udah kembaliin, baru dikembaliin bukunya gitu ya. Jadi admin tidak bisa, maksudnya tidak perlu melakukan input data manual lagi ya gitu ya. Jadi udah di-scan dan datanya kita kirim ke admin, admin tinggal cek validasi dan bukunya udah di-store ke admin gitu ya. Untuk ngakalin kalau dia tuh basing-basing atau sembarang-sembarang aja klik kembaliin buku gitu ya. Jadi mereka harus bawa QR code dulu dan bukunya untuk scan gitu ya. Itu belum kita bikin ya teman-teman. Belum saya bikin maksudnya. Nanti saya akan demoin aplikasinya seiring berjalannya tutorial ini nanti. Kemudian kalau dia telat bayar, maksudnya balik kembaliin nih, misalkan tanggal 2 bulan 12, dia kembalinya misalkan tanggal 5 bulan 12, jadi dia akan kena denda teman-teman, karena kan untuk mendisiplinkan gitu ya. Jadi dia akan kena denda, misalkan di sana nanti akan ada label untuk denda gitu ya, bahwa waktu kembalinya itu udah lewat gitu, jadi didenda gitu ya. Jadi setelah didenda nanti dia masih akan membawa QR code-nya tapi menggunakan fitur denda gitu ya. Ada denda, informasi dendanya akan dimunculkan di layarnya ya gitu ya. Seperti itu rencananya. Kemudian ada riwayat di sini ya untuk riwayat peminjaman, denda dan kunjungan ketika dikembalikan bukunya. Nanti akan tercatat juga riwayat peminjaman bukunya dari si orang ini gitu. Jadi lebih tertata sistemnya gitu ya. Dan beberapa fitur di sini ada request buku juga ya teman-teman. Itu aja untuk fitur usernya sementara ya, member ini. Kita akan lihat di fitur admin ya teman-teman. Admin nggak ada login, sementara belum ada loginnya ya, belum saya tambahin. Jadi klik aja admin area, udah masuk ke admin areanya teman-teman. Ada beberapa ya, data master gitu ya, seperti itulah. Isinya kalau member ini, kalau admin ini isinya data master semua gitu ya. Di sini ada fitur anggotanya. Udah kita create anggotanya, anggota baru nanti akan muncul di sini. Jadi bisa kita cetak aja kartunya teman-teman seperti ini misalkan. Jadi kita bisa cetak aja. Ini teman-teman bisa desain sendiri gimana baiknya untuk kartunya. Ini saya desain seminimal mungkin lah gitu ya. Ini menggunakan CSS dan Bootstrap Grid ya, yang sederhana saja. Oke, obviously cuma itu doang yang kita pengen saya pengen tampilin gitu ya. Nanti akan saya tampilin more advance dari fitur-fitur yang ada di sini seiring berjalannya tutorial ini. Sekian aja teman-teman untuk video kali ini. Teman-teman untuk tutorialnya di video selanjutnya ya. Jadi hari ini demoinin dan apa yang kita bikin. Kemudian di video selanjutnya kita akan demoin atau melakukan instalasi kode signaturnya dan mengatur lokal server kita. Kemudian kita lanjutin tahap-tahap selanjutnya. Oke, sekian aja teman-teman. Pantengin terus. Jangan bosan-bosan untuk memberikan dukungan atau komentar atau kritik yang membangun untuk channel ini. Kalau teman-teman pengen dukung channel ini secara materi juga bisa klik di link bawah video ini ya. Sekian teman-teman. Saya Ari Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.